Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat dan baik-baik saja ya teman-teman. Dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung saja sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apabila pada pertemuan sebelumnya kakak sudah menerangkan materi tentang haji dan umrah, pada pertemuan kali ini kakak ingin membahas tentang masalah kurban. Langsung saja ya kita bahas secara bersama-sama. Nah, yang pertama ada sumber referensi ya teman-teman. Jadi pembahasan kita kali ini kakak ambil materinya dari buku fikih kelas 10 Madrasah Aliyah. Nah, kalian bisa buka pada buku ini di halaman 162 bab 10 ya teman-teman. Di situ membahas tentang kurban yang akan kita pelajari pada kali ini. Nah, yang pertama yaitu ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar yang pertama yaitu menghayati nilai-nilai mulia dan dari pelaksanaan syariat kurban. Yang kedua, mengamalkan sikap peduli, tanggung jawab dan rela berkorban sebagai implementasi dari mempelajari kurban. Yang ketiga, menganalisis ketentuan pelaksanaan kurban serta hikmahnya. Yang keempat, menyajikan hasil analisis ketentuan pelaksanaan kurban sesuai syariah. Ya, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, setelah melalui proses pembelajaran ini, kakak mengharapkan kita semua dapat meyakini nilai-nilai mulia dari pelaksanaan syariat kurban. Yang kedua, menyebarluaskan nilai-nilai mulia dari pelaksanaan syariat kurban. Yang ketiga, mengolah data ketentuan pelaksanaan kurban serta hikmahnya, menyimpulkan ketentuan pelaksanaan kurban serta hikmahnya. Yang kelima, menulis laporan hasil analisis ketentuan pelaksanaan kurban sesuai syariat. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil analisis ketentuan pelaksanaan kurban sesuai syariat. Ya, selanjutnya di sini ada peta konsep. Nah, jadi peta konsep ini yang nantinya ke depannya kakak akan bahas ya teman-teman. Yang pertama yaitu hukum kurban, yang kedua ada sejarah kurban, yang ketiga ada ketentuan hewan kurban, yang keempat ada tata cara penyembelihan kurban, yang kelima ada pemanfaatan daging kurban, dan terakhir nanti kakak akan tambahkan ada hikmah dari kurban tersebut ya teman-teman. Nah, di sini kakak ada dua gambar. Yang di sebelah kiri kakak di sini ada seorang lelaki sedang memegang domba ya teman-teman. Di situ ada hewan-hewan kurban seperti ada sapi, kambing dan domba. Nah, gambar yang kedua yang sebelah kanan kakak, di situ ada seorang bapak sedang mempersiapkan sebelum pelaksanaan berkurban ya teman-teman. Ya, lanjut ke pembahasan pertama yaitu pengertian kurban. Nah, kurban menurut bahasa berasal dari kata koruba yang berarti dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat dan waktu tertentu atau disebut juga udhiyah. Jadi kurban ini yaitu hewan yang disembelih oleh seseorang dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, tentunya dengan syarat-syarat dan waktu-waktu tertentu dalam pelaksanaannya ya teman-teman. Ya, selanjutnya di sini ada hukum kurban. Berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Yang artinya sungguh kami telah memberimu yaitu Nabi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari ayat di atas ini sebagian ulama itu berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib karena sudah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, tapi ada juga jumhur ulama berpendapat bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan ya teman-teman. Nah, tapi dalam kasus lain apabila kurban ini hukumnya itu wajib bagi seseorang apabila orang tersebut nazar kurban, misalkan orang tersebut sedang mendapatkan kemudahan atau kegembiraan, terus orang tersebut nazar dia nazar akan kurban nanti saat Idul Adha. Nah, yang tadi hukumnya ada yang berpendapat ada yang wajib, ada yang sunnah muakkad. Tapi apabila seseorang tersebut sudah nazar dia yang berkurban, nah nanti kurbannya dia itu menjadi wajib ya teman-teman, karena dia sudah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya di sini ada latar belakang terjadinya ibadah kurban. Teman-teman pasti bertanya-tanya nih, kenapa kok kurban ini bisa dijadikan ibadah? Kenapa potong hewan ini bisa dijadikan ibadah ya teman-teman? Nah, jadi ada asal mulanya teman-teman. Jadi di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Nabi Ismail alaihissalam, dan setelah mendengar cerita itu ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan semua sesuai mimpi itu, karena diyakini benar-benar datang dari Allah. Jadi di situ Nabi Ismail rela dia disembelih oleh Nabi Ibrahim ayahnya, karena Nabi Ismail yakin bahwa mimpinya Nabi Ibrahim ini benar-benar datang dari Allah. Selanjutnya hari berikutnya yaitu Nabi Ismail AS dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya yaitu Nabi Ibrahim AS sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim AS kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mimpi itu dilaksanakan. Acara penyembelihan segera dilaksanakan, dan tanpa disadari saat Nabi Ibrahim ingin menyembelih putranya itu Nabi Ismail, di tangannya tiba-tiba ada seekor domba. Nah, mulai dari situ ibadah kurban ini dijalankan sampai oleh syariat Islam sampai sekarang ini ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada waktu dan tempat menyembelih kurban. Nah, waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah atau hari terakhir dari hari tasyrik teman-teman. Rasulullah SAW bersabda, "Man dzabaha qabla an yusalliya falyadhbah ukhra." Rawahu Bukhari, yang artinya barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum dia mengerjakan sholat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Jadi hewan kurban ini benar-benar harus disembelih, itu dilaksanakan ibadah kurban ini setelah selesai sholat duha ya teman-teman. Jadi apabila orang ingin kurban, misalkan saya ingin kurban tapi sebelum sholat, nah itu namanya bukan ibadah kurban teman-teman, tapi itu menyembelih hewan seperti biasanya ya teman-teman. Nah, masih di waktu dan tempat menyembelih kurban. Apabila sebelumnya kita membahas tentang waktu menyembelih kurban ini, yaitu setelah sholat Idul Adha, di sini kita akan membahas tentang tempat menyembelih kurban. Tempat menyembelih kurban sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Kana Rasulullah SAW yathbahu wa yanhar bil musalla." Nah, artinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Jadi seperti yang kita ketahui di Indonesia ini banyak seseorang sudah menyumbangkan hewan ternaknya seperti sapi, kambing, domba, kerbau dan lain-lain itu jauh-jauh hari sebelum Idul Adha ya teman-teman. Jadi misalkan sapi dikumpulin, kambing dikumpulin di masjid, diikat gitu kan. Nah, nanti setelah sholat Idul Adha nggak berapa lama baru deh pelaksanaan kurban, atau biasa yang sholat Idul Adha hanya di lapangan boleh juga. Jadi hewan-hewan ternaknya itu sapi, kambing dan lain-lain itu sudah disediakan di lapangan tersebut. Jadi nggak berapa lama setelah sholat Idul Adha barulah dilaksanakan ibadah kurban tersebut ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada ketentuan hewan kurban. Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak. Hewan yang dimaksud adalah unta, sapi, kerbau, kambing atau domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat, misalnya pincang, sangat kurus atau sakit. Nah, ketentuan cukup umur itu adalah, nah kalau domba itu sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya, maksudnya nggak boleh ini kurang dari 1 tahun kalau domba. Nah, kalau kambing sama juga, kambing biasa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun, jadi tidak boleh kambing atau domba yang dikurbankan itu umurnya kurang dari 1 tahun. Nah, apabila unta sekurang-kurangnya itu berumur 5 tahun. Jadi apabila unta tersebut masih umur 4, 3, 2, 1 itu belum boleh dikurbankan teman-teman. Dan sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun untuk dikurbankan. Nah, tapi dari hal tersebut, hewan yang sah untuk dikurbankan ini juga misalkan udah terpenuhi nih syarat umur tahunnya nih. Nah, ada juga persyaratannya, itu hewan tersebut tidak boleh cacat teman-teman. Misalkan hewan tersebut pincang atau hewan tersebut telinganya nggak ada
terus buntutnya putus, nggak ada, atau sedang sakit, itu tetap nggak boleh dikurbankan meskipun syarat-syarat tahunnya ini, umurnya ini sudah terpenuhi ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada pemanfaatan daging kurban. Ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, dan memperoleh keridhaannya. Selain itu juga sebagai ibadah sosial untuk menyantuni orang-orang yang lemah. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin ketika daging tersebut masih mentah, dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, saya ketentuannya teman-teman, jadi pembagiannya diatur oleh Islam pun diatur ya teman-teman pembagiannya, yaitu sepertiga untuk orang yang berkurban dan keluarganya. Jadi orang yang berkurban ini boleh mengambil hanya boleh mengambil daging kurban sebanyak sepertiga dari total keseluruhan daging tersebut teman-teman. Yang kedua, sepertiganya lagi untuk fakir miskin. Dan yang ketiga, sepertiganya lagi untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan teman-teman. Nah, apabila kurban itu diniatkan sebagai nazar, maka daging tersebut wajib diberikan kepada fakir miskin. Orang yang kurban tidak boleh mengambil meskipun sedikit. Nah, apabila sebelumnya sudah dijelaskan bahwa orang yang berkurban boleh mengambil sepertiga dari hewan kurban tersebut, lain hal apabila orang tersebut itu berkurban hewan tersebut karena sebelumnya telah bernazar. Nah, jadi apabila orang yang bernazar terus melaksanakan kurban, orang yang bernazar tersebut tidak boleh mengambil secuil pun daripada daging tersebut ya teman-teman. Ya, selanjutnya di sini ada sunnah-sunnah dalam menyembelih. Pada waktu menyembelih hewan kurban disunahkan yang pertama yaitu melaksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelihan biasa, seperti membaca basmalah, membaca salawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah harus kirinya, memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan tersebut. Yang kedua, membaca takbir yang berbunyi seperti Allahu Akbar yang sudah sering kita dengar ya teman-teman. Yang ketiga, membaca doa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doanya tersebut itu seperti ini: Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Seperti itu teman-teman, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terus yang terakhir, orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jika ia mewakilkan kepada orang lain, ia disunahkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Jadi apabila ada seseorang ingin mengorbankan hewannya, jadi sebaiknya orang tersebut tuh yang memotong hewan kurbannya tersebut. Tapi boleh juga apabila seorang itu kurang ahli dalam hal memotong ya teman-teman ya. Jadi boleh juga diwakilkan, tapi orang tersebut disunahkan hadir untuk menyaksikan hewan kurbannya dipotong teman-teman. Ya, selanjutnya di sini ada hikmah kurban. Nah, kurban ini banyak hikmahnya teman-teman. Mulai dari orang yang berkurban dapat hikmahnya, orang yang menyembelih kurban juga dapat hikmahnya, dan juga bagi kepentingan umum. Nah, hikmah kurban sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung beberapa hikmah, baik pelaku, penerima maupun kepentingan umum sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu orang yang berkurban. Hikmah yang didapatnya yaitu berupa menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mewujudkan tolong menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas. Nah, yang kedua, hikmah bagi penerima daging kurban. Hikmah yang didapatnya yaitu berupa menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertambah semangat dalam hidupnya. Yang ketiga di sini ada hikmah bagi kepentingan umum, yaitu memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun orang yang kurang mampu, ya teman-teman. Ya, selanjutnya di sini di akhir pembahasan kakak memiliki uji kompetensi nih untuk kalian semua ya teman-teman. Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut dari apa yang telah kakak jelaskan sebelumnya. Kalian nggak usah terburu-buru dalam mengerjakannya karena kalian bisa menentukannya minggu depan pada pertemuan kakak lagi ya teman-teman.
kalian boleh mengumpulkan secara langsung atau kirim lewat Google Classroom yang nanti kakak sediakan ya teman-teman forumnya. Nah itu saja, kalian bisa kan teman-teman, karena ini semua tadi sudah kakak jelaskan. Kalian boleh kok melihat ke belakang, nanti PowerPoint ini, video ini bisa kalian jadi rujukan untuk menjawab soal-soal tersebut ya teman. Ya, terima kasih teman-teman atas waktunya. Sekian penjelasan dari kakak. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung atau bisa nanti chat aja pribadi ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pada pembelajaran hari ini menjadi sesuatu hal yang baik untuk kedepannya bagi kita ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.